Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang agen CIA sedang melakukan misi di Bangkok. Sejak masuk CIA, ia mendapatkan panggilan Sierra Six. Dan malam itu, ditemani agen lainnya bernama Miranda, Six berencana untuk membunuh seorang penjahat yang diduga akan memperjualbelikan informasi pertahanan Amerika ke pihak musuh. Perintah yang Six terima berasal dari seorang petinggi CIA bernama Denny. Semua pergerakan Six juga dimonitor olehnya dari kantor pusat. Tak lama kemudian, target Six tiba di lokasi. Sejak awal, si target sudah berada di ruang kosong yang tepat 2 lantai di bawah lokasi pertemuan si target. Six menggunakan senjata khusus, rencananya ia akan mengeksekusinya menembus dinding lantai. Namun ketika akan melepaskan tembakan, tiba-tiba seorang anak kecil menghalanginya. Denny sendiri terlihat tak peduli dengan siapapun yang akan menjadi korban dari misi ini, pokoknya yang ia inginkan adalah agar si target mati saat itu juga. Namun sampai akhir, bukannya melepaskan tembakan, Six malah bilang ke Denny kalau senjatanya tiba-tiba rusak. Six ternyata memilih untuk membunuh targetnya dengan metode yang berbeda. Di mana ketika ia akan keluar dari gedung, Six tiba-tiba di tengah pertarungan, Six dibuat kaget karena si target mampu mengenalinya. Belum lagi ia mengatakan kalau dirinya adalah Sierra Four dan Six seharusnya berada di pihak yang sama. Tapi anehnya, malam itu Six malah diperintahkan untuk membunuhnya. I'm Sierra Four. I sent you out to kill. Pada akhirnya, Six berhasil mengalahkan targetnya. Namun karena penasaran, Six sempat mengajukan beberapa pertanyaan untuk membuktikan perkataan tadi. Setelah dicek, ternyata benar Six berdua sama-sama direkrut oleh Fitzgerald, sama-sama berlatih di Irak, dan alasan dirinya membangkang, karena Four ternyata mengetahui sebuah rahasia gelap terkait Denny, dan cepat atau lambat Six juga akan menjadi target berikutnya. I got all the answers because I'm telling the truth. Take this and bring the bastard down. Give him hell, Six. Ternyata kalung yang tadi Four berikan berisikan sebuah flash disk, dan Six semakin penasaran dengan apa yang Denny coba sembunyikan. Makanya malam itu Six pergi ke warnet untuk mencari tahu isi dari flash diska. Namun untuk melihat datanya secara penuh, Six harus bisa meretasnya terlebih dahulu. Masalahnya tak ada waktu untuk itu. Di waktu yang sama, Miranda sempat menelepon dan mengabari kalau pesawat untuk kembali ke Amerika telah siap. Namun malam itu Six memilih untuk mengikuti rasa penasarannya. Agar lebih aman kalung itu dikirim ke sebuah alamat rahasia. Satu-satunya orang yang Six percaya saat ini adalah Fitzgerald. Namun sayangnya, sekarang ia sudah pensiun. Saat Six neleponan, Six kemudian menjelaskan soal kasus yang menimpa Four. Menurut Six, semuanya terasa janggal. Namun untuk menjawab semua itu, Six harus bisa meretas flash disk tadi. Makanya Fitzgerald kemudian mengaturkan sebuah pesawat khusus untuk menerbangkannya keluar dari Bangkok. Di lain sisi, Denny semakin yakin kalau Six sudah berkhianat dan berencana memerintahkan seorang pembunuh bayaran bernama Lloyd untuk menghabisinya. Mendengar nama Lloyd, rekan Denny yang bernama Susan langsung terkejut karena ia terkenal sebagai seorang psikopat. Namun Denny bilang itulah satu-satunya cara untuk membunuh seorang agen Sierra. Green light on this one. Open checkbook. Any means necessary. How close were he and Fitzroy? Father-son kind of close. Get it back. Make him gone. Pagi itu Lloyd berhasil menemukan lokasi Fitzgerald. Tanpa basa-basi, ia langsung menanyakan lokasi Six. Namun tentu saja Fitzgerald, yang juga seorang mantan agen, berhasil mengelak setiap pertanyaan yang diberikan kepadanya. Sampai akhirnya Lloyd memperlihatkannya sebuah foto di mana keponakan Fitzgerald saat ini sudah berhasil mereka culik. Oh, that's chock full of nuggets. Some of them. Karena di bawah tekanan, Fitzgerald tak ada pilihan lain selain memerintahkan tim yang ia kirim untuk membunuh Six pada saat di pesawat.
Saat selamat, Six langsung menelepon Fitzer. Ia terlihat sangat lega mendengar anak didik kesayangannya berhasil lolos dari para pembunuh tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Six tidak menyalahkan mantan mentornya atas kejadian tadi. Six sudah paham saat ini pasti Fitzer sedang dalam kondisi ditawan. Demi membunuh Six, si Lloyd bahkan rela menyewa puluhan pembunuh bayaran. Tak hanya itu, ia juga akan mengirim beberapa anggotanya untuk menyisiri setiap lokasi yang biasa ia gunakan sebagai tempat persembunyian. Posisi Six saat ini sedang berada di Turki. Setelah selamat dari insiden tadi, ia naik kereta menuju Vienna. Begitu tiba di Vienna, Six langsung mengambil tas daruratnya di sebuah gudang. Tas itu berisikan senjata, obat, uang, serta informasi yang seorang agen butuhkan untuk bertahan hidup. Tanpa membawa waktu, Six lalu menemui seseorang yang menyediakan jasa pembuatan identitas palsu. Awalnya kehadirannya ditolak, namun Six menawarkan bayaran yang menggiurkan. Selama di sana, berkesempatan untuk membersihkan tubuhnya. Begitu sudah berganti pakaian, Six dipersilakan untuk berdiri di depan kamera untuk pengambilan gambar identitasnya yang baru. Namun saat akan difoto, tiba-tiba ia malah dijebak. Don't you? Very upset. Di lain sisi, begitu mengetahui Six telah tertangkap, Lloyd menyuruh pilotnya untuk mengubah rute pesawat mereka. Sebagai orang yang sangat terlatih, Six langsung berhasil memikirkan sebuah strategi untuk kabur, di mana ia membuat sebuah bom menggunakan berbagai peralatan yang ada di sekitarnya. Di dalam sumur itu juga terdapat saluran air, dan Six segera menghancurkannya agar bisa naik ke permukaan. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Lloyd berhasil tiba di lokasi, dan bukannya yang membayar, orang yang sudah menangkap Six malah langsung dibunuhnya. Dari sana ia memerintahkan pasukannya untuk mengecek keadaan Six saat ini. Namun tiba-tiba, setelah berhasil membunuh sekian banyak musuh, ia harus dikagetkan dengan kemunculan Lloyd yang tiba-tiba menyemprotkan bubuk cabai ke wajahnya. Tapi begitu tertangkap, Six malah menjatuhkan sebuah granat dan membuatnya kembali berhasil kabur dari genggaman musuh. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Miranda muncul dan berhasil membius mereka berdua, namun alasan utama Miranda ke sana adalah untuk menculik Six. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Begitu terbangun dari pingsannya, Six kemudian menjelaskan kalau selama ini Danny ternyata tak seperti yang Six pikirkan. Dan jika semua ini selesai, tak menutup kemungkinan Miranda juga akan dihabisi olehnya. Flash disk yang kemarin Ford diberikan saat ini berada di kota Praha. Barang itu ia kirim ke rumah kosong milik mantan bosnya bernama Margaret. Setelah kehilangan jejak dari Six, Lloyd memutuskan untuk kembali ke markas. Singkat cerita, salah satu bawahan Lloyd berhasil menemukan rekaman ketika Six mengirimkan paket flash disk kemarin. Berdasarkan hasil investigasinya, paket itu dikirim ke kota Praha. Begitu tiba di kota Praha, Six dan Miranda menemui mantan pimpinannya bernama Margaret. Paket itu Six kirimkan ke sana karena seharusnya Margaret sedang liburan di luar negeri. Namun ternyata kini kondisi tubuhnya sedang sakit-sakitan. Dan Margaret ternyata mampu meretas flash disk yang Six kirimkan. Begitu dibuka, isinya ada banyak bukti foto dan video dari berbagai kejahatan yang Danny dilakukan. Got a hold of some dead disk. You copy it, you encrypt it. Sebelum pergi dari sana, Margaret memberikan Six sebuah kunci mobil. Ia bilang mobil itu sudah dimodifikasi sehingga anti peluru dan berisikan berbagai macam senjata. Di saat yang bersamaan dan tanpa diduga-duga, beberapa assassin yang dikirim Lloyd sudah berhasil mengepung Six dan serangan pertama pun dimulai. Polisi sudah mengepung lokasi dan Six dipaksa untuk menyerahkan diri. Namun di saat-saat terakhir, ia memutuskan untuk melarikan diri. Di saat yang sama tim SWAT dari kepolisian Praha berhasil menahan Six. Dan terjadilah aksi saling tembak. Six masih terjebak di antaranya, ia masih terikat ke bangku taman dan tak memiliki senjata sama sekali.
Untungnya, tak lama kemudian Miranda muncul dengan mobil pemberian Margaret. Mereka berdua saling bahu-membahu dalam mengalahkan musuh yang tidak ada habisnya. Setelah semua pasukannya dibunuh, ia kembali mengirimkan seorang assassin andalannya dengan julukan Lone Wolf. Di lain sisi, tanpa membuang waktu, malam itu Six dan Miranda berhasil menyusup ke sebuah rumah sakit menggunakan sistem medis. Di sana, Six berhasil mengetahui lokasi Claire ditahan saat ini. Namun saat baru saja akan keluar, tiba-tiba assassin yang Lloyd kirim kali ini cukup tangguh. Seorang diri, ia berhasil membuat Six dan Miranda kewalahan. Namun yang paling penting, ia berhasil merebut kalung yang Four berikan. Begitu berhasil, ia segera kabur dari sana. Tak lama kemudian kita diperlihatkan assassin tadi telah tiba di markas Lloyd, dan flash disk itu berhasil mereka kuasai. Namun belum lama dari kedatangannya, Six dan Miranda juga berhasil mengalahkan beberapa penjaga di luar markas dan bahkan mendapatkan 2 kotak penuh senjata berat yang bisa digunakan untuk menghancurkan markas musuh. All units to the courtyard. Six berhasil menyusup ke dalam untuk menyelamatkan dan Fitzroy. Di lain sisi, Miranda terus melancarkan serangan dan kali ini tepat mengenai ruang utama dari persembunyian Susan dan anggotanya. Six berusaha menyelinap keluar dari gedung, namun aksinya terbongkar oleh Lloyd dan akhirnya terjadi baku tembak yang melukai Fitzroy cukup parah. Masalah semakin bertambah saat Six kehabisan amunisi dan tak mungkin ia bisa menyelamatkan mereka berdua secara bersamaan. Makanya Fitzroy memaksa Six untuk pergi duluan sementara ia berencana untuk memasang jebakan terakhir. Grenade, do you understand me? Go! Sementara itu, Miranda sedang mencari flash disk yang dicuri, namun di tengah penyisirannya ia dihadang oleh Lone Wolf. Namun tak diduga ia malah menyerahkan diri dan mengembalikan flash disk tadi. Hal ini ia lakukan karena tak tega melihat Lloyd yang menyekap seorang anak kecil. Dan sekalipun seorang assassin ia memiliki batasannya sendiri. Lloyd ternyata berhasil selamat dari ledakan tadi. Dan begitu sadar ia langsung mengejar Six. Dan anggotanya juga ikut membantu dan membuat Six tersudut. Melihat hal itu Claire memutuskan untuk membantu Six. Jari Lloyd putus akibat terkena tembakan dan punggungnya mengalami luka bakar akibat Claire, makanya ia kabur dan masuk ke dalam labirin, namun pada akhirnya mereka berdua kembali bertemu di tengah jalan. Saat itu ternyata Miranda sedang mencoba membidik Lloyd dari jendela gedung, namun Six harus bisa mengulur waktu dan ia siap melepaskan tembakan. You're gonna throw me that gun. Erica, we have a lot in common. It's really a shame this isn't gonna... Begitu Six membuang senjatanya, Lloyd mengajak Six untuk duel tangan kosong. Sebelum bertarung, Six meminta Miranda untuk menjemput Claire terlebih dahulu dan pertarungan pun dimulai. Namun, saat pertarungan terjadi tiba-tiba terdengar suara tembakan dan ternyata Susan bilang ia akan membiarkan Six hidup asalkan ia mau bekerja sama, di mana Susan akan membuat Lloyd menjadi kambing hitam dari insiden ini sehingga mereka bisa terbebas dari hukuman yang akan diberikan oleh para petinggi CIA. Siang itu, Danny dan Susan berencana mengunjungi Six di rumah sakit. Six ditahan di lantai bawah tanah dan dijaga oleh pasukan ekstra ketat. Namun ternyata Six sudah berhasil kabur. Ternyata, Six kabur untuk menyelamatkan Claire.
Sejak insiden kemarin membuat Claire dijadikan sandera oleh Susan, dan itu dilakukan agar Six akan menuruti perintahnya di masa yang akan datang, tapi dia lupa kalau Six bukanlah agen sembarangan. Dan film pun selesai.